Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Ridho Prinadi. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang Pitagoras. Ya, ini materi SMP nih. Video ini saya buat untuk adik-adik saya yang ada di bangku SMP supaya lebih memahami lagi apa sih Pitagoras itu. Nah, jadi materi ini tuh sebenarnya gampang sekali ya. Tapi di penjelasan kali ini mungkin terlihat panjang ya, supaya kalian lebih paham. Nah, gitu. Tapi sebenarnya simple sekali Pitagoras ini ya. Oke, kita kenalan dulu dengan Pitagoras. Apa sih atau apa itu Pitagoras? Jadi, teorema Pitagoras itu merupakan sebuah aturan matematika yang bisa dipakai dalam menentukan panjang salah satu sisi. Nah, ada ya, perlu digaris bawah itu ya. Menentukan panjang salah satu sisi dari suatu segitiga siku-siku. Ya, kita garis bawahi lagi. Dari suatu segitiga siku-siku. Jadi, Pitagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku ya. Tahu kan segitiga siku-siku ya? Oke. Nah, materi prasyarat yang harus kalian kuasai sebelum masuk ke materi ini adalah yang pertama, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Sudah pasti bisa dong menjumlahkan dan mengurangkan. Nah, yang kedua, perkalian dan pembagian. Nah, walaupun ini kayaknya tidak semua bisa perkalian dan pembagian, sebagian tidak hafal ya, tapi ya masih bisa lah ya, masih bisa kita usahakan. Nah, yang ketiga, bilangan kuadrat dan akar pangkat 2. Nah, dan yang terakhir adalah pindah ruas. Saya nggak tahu nih bahasa matematisnya apa nih. Yang saya tahu bahasa biasa yang saya gunakan yaitu pindah ruas. Saya nggak tahu, dan dulu pun guru-guru saya mengajarkan bahasanya pindah ruas. Oke, untuk 1 dan 2 penjumlahan dan pengurangan serta perkalian pembagian saya tidak bahas lagi di sini. Yang saya bahas yang ketiga ya, bilangan kuadrat dan akar pangkat 2 dulu. Nah, bilangan kuadrat itu apa sih? Jadi misal nih, ada A kuadrat. Maka cara mencarinya A dikali A. Ya. Jadi A-nya sebanyak 2 kali kita kalikan. Paham ya? Bukan A dikali 2. Oke? Contoh nih, 4 kuadrat. Berarti 4 dikali 4. Nah, jadi berapa sih 4 kali 4 itu? Yaitu 16. Mudah kan? Nah, 12 kuadrat. Berarti 12 dikali 12. Bukan 12 kali 2 ya. Jangan sampai salah ya. Oke, hasilnya 144. Mudah kan? Sangat mudah. Lalu apa sih akar A itu? Nah, jadi akar A itu carilah 2 buah bilangan yang sama jika dikalikan hasilnya adalah A. Nah, nih contoh nih, akar 16 yaitu 4. Jadi kalau 4 kali 4 maka hasilnya 16. Jadi ada 2 buah bilangan yang sama, kalau dikalikan hasilnya 16 yaitu 4. Jadi tidak ada akarnya lagi ya. Di sini tidak ada akar lagi. Bukan akar 16 sama dengan akar 4, itu salah ya. Jadi kalau sudah berubah seperti ini, akarnya hilang. Paham ya? Jadi akar 16 itu senilai dengan 4 saja, bukan akar 4. Paham ya? Nah, gini. Nah, akar 144. Maka hasilnya adalah 12. Paham ya? Mudah kok ini. Oke, kita lanjut. Nah, yang keempat nih, pindah ruas. Sebenarnya konsep pindah ruas itu mudah ya. Kalau penjumlahan pindah ruas jadi pengurangan, pengurangan pindah ruas jadi penjumlahan, perkalian pindah ruas jadi pembagian, pembagian pindah ruas jadi perkalian. Begitu saja.
Gitu konsepnya ya. Nah, nih misal nih X min 3 sama dengan 4. Oke, kita anggap sama dengan ini sebagai pemisah. Jadi ada di kubu kiri dan kubu kanan. Di kubu kiri yaitu X min 3. Di kubu kanan yaitu 4. Oke, paham ya? Jadi sama dengan sebagai pemisahnya. Nah, kalau kita ingin menentukan nilai X, maka X sama dengan 4 ditambah 3. Nah, jadi min 3-nya ini pindah ruas ke kanan. Paham ya? Jadi plus ya. Oke, maka hasilnya 7. Lanjut nih. X tambah Y sama dengan Z. Nah, kalau kita ingin mencari nilai X gitu ya. Berarti, berarti kan di kubu kiri ini harus pindah ya kan, yaitu Y-nya pindah. Nah, sedangkan di kubu kanan ada Z. Nah, kita hormati si Z dulu karena dia sudah ada duluan di situ. Ya, berarti tinggal kita pindahkan si Y. Ya, jadi kita hormati tuan rumahnya. Siapa duluan yang ada di situ? Nah, gitu ya. Biar kalian tidak bingung. Kalau sudah jago, barulah terserah kalian yang mana dulu terserah. Nah, jadi Y-nya pindah ya kan? Karena ini plus Y, jadinya min Y. Paham ya? Jadi untuk mencari nilai X, maka sama dengan Z dikurang Y. Nah, kalau kita ingin mencari Y, bagaimana? Berarti si X-nya yang pindah ya kan? Lagi-lagi si kubu kiri yang harus pindah. Nah, jadinya tuan rumahnya dikurang X. Paham ya? Ya, ini juga plus sebenarnya, cuman karena di awal tidak perlu ditulis plusnya. Oke, do you understand? Nah, sekarang A kali B sama dengan C, atau AB sama dengan C. Nah, bagaimana cara mencari A? Nah, ini kan perkalian nih, seperti yang saya bilang tadi. Kalau perkalian pindah ruas jadi bagi, ya kan? Nah, hormati dulu tuan rumahnya nih, si C, ya kan? Kemudian si B-nya baru pindah ruas. Karena kali B gitu ya. Maka pindah ruas jadi dibagi B. Udah kan? Gampang. Oke, lanjut ya. Nah, bagaimana kalau ingin mencari B? Sama ya. Jadi, hormati dulu tuan rumahnya, yaitu si C. Karena ini A kali B, pengali gitu ya. Maka pindah ruasnya jadi bagi. Oke. Nah, A kuadrat sama dengan B. Gimana ini kalau mencari nilai A-nya? A-nya itu berarti akar B. Kebalikannya. Jadi kebalikan kuadrat itu akar. Kebalikan pangkat itu akar. Oke. Jadi untuk mencari nilai A berarti sama dengan akar. Nah, misal nih A kuadrat sama dengan 100. Berarti nilai A-nya berapa sih? Berarti akar 100. Nah, jadi nilai A itu sama dengan akar 100. Berapa sih? Jadi A-nya 10. Paham ya? Tidak ada akarnya lagi nih, ingat nih. Oke? Udah? Nah, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di komentar kalian ya. Oke, segitiga siku-siku. Nah, yang perlu kalian garis bawahi, letak dari sisi miring sebuah segitiga siku-siku akan selalu berada di depan sudut siku-sikunya. Itu ya. Perlu kalian garis bawahi ini. Letak dari sisi miring sebuah segitiga siku-siku akan selalu berada di depan sudut siku-sikunya. Nah, jadi nih misal nih ada segitiga siku-siku ya. Nah, yang mana sih sudut siku-sikunya? Ya, biasa ditandai dengan ini nih. Nah, ya. Inilah sudut siku-siku sebesar 90 derajat ya. Nah, ini sudut segitiga siku-sikunya. Di depannya berarti ini. Jadi inilah sisi miringnya. Ini
sisi miringnya nih, dari sini sampai ke sini. Inilah sisi miring. Paham ya? Oke. Lanjut. Nah, coba nih tentukan sisi miringnya. Nih. Yo, silakan. Mana? Jawabannya yang ini ya. Nah, jadi apapun posisi segitiganya nanti, mau tengkurap, mau miring, kan? Mau lurus, yang jelas sisi miringnya itu berada di depan sudut siku. Paham ya? Nah, kalau seperti ini sisi miringnya ya di depan ya. Ini ya. Nah, kalau ini ya ini sudut sisi miringnya ini. Ya, mudah kan? Nah, lanjut. Nah, nih saya bedakan warnanya nih. Ada warna biru, merah, dan hijau. Garis manakah yang merupakan sisi miring? Warna apa ya? Biru kah, merah, atau hijau? Yang merupakan sisi miring adalah yang garis yang berwarna hijau ya. Ini ya, dari sini sampai sini. Inilah sisi miring. Oke, kita lanjut. Nah, rumus Pythagoras. Jadi kita masuk ke rumus nih. Rumus Pythagoras. Ini nih. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, dengan catatan C adalah panjang sisi miring. Jadi C itu panjang sisi miring. Nah, yang terbalik-balik nih. Ini hanya C, ABC ini hanya sekedar nama saja ya. Ini bisa berubah nih nanti nih. Bisa PQR, bisa XYZ. Pokoknya tergantung siapa sih sisi miringnya. Nah, itu yang paling penting nih. Sisi miringnya itu siapa? Nah, jadi saat menemukan soal, kalian pertama kali yaitu menentukan siapa sisi miringnya ini. Nah, itu ya. Misal nih, ini ilustrasinya ya. Kita langsung ke soal saja. Nah, ini tentukan panjang AB. Mana sih panjang AB? Oh, yang ini ya, dari sini sampai sini. Nah, diketahui di gambar ini panjang BC 6 cm, panjang AC 10 cm. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang pertama kali kalian harus menentukan sisi miringnya dulu yang mana. Nah, tadi sudah belajar ya. Berarti sisi miringnya yaitu si AC. Oke ya. AC itu sisi miring, berarti panjangnya 10 cm. Sehingga rumusnya tadi kan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Dengan catatan C-nya tadi sisi miring, berarti sisi miring kita gunakan si 10 ini. Jadi 10 kuadrat. Nah, ini yang mana A, yang mana B ini bebas ya, terserah ya. Saya tidak bisa bilang sisi ini sisi tegak, ini sisi alas. Yang jelas, kalau saya bilang seperti itu nanti kalian bingung saat gambar segitiganya kebolak-balik. Artinya posisinya tidak selalu sama gitu ya. Jadi yang jelas kalian tentukan saja sisi miringnya yang mana. Masalah AB ini kalian bebas yang mana. Saya mau si AB ini jadi A, boleh. Si AB ini jadi B, boleh. Terserah ya. Kita lanjut. Jadi sisi miringnya itu si C dengan, kalau di gambar ini jadi AC berarti 10. Jadi 10 kuadrat sama dengan AB kuadrat. Ini yang akan kita cari nih, AB kuadrat ditambah 6 kuadrat, ya kan? Nah, maka hasilnya 10 kuadrat itu, kita pindah ruas dulu. Kita pindah ruas, bukan pindah ruas sesuai. Kalau kalian ingin menulisnya dari sisi kanan dulu, boleh, silakan. Jadi karena ini kan sama dengan ya, mau kalian tulis dari kanan, dari kiri, dia terserah, sama.
Jadi AB kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Oke, biar nggak bingung. Oke, kita hitung 6 kuadrat itu 36, 10 kuadrat itu 100, AB kuadrat nggak tahu nih, berarti biarin aja AB kuadrat ya, jangan diubah-ubah, jangan ketinggalan kuadratnya nih. Kemudian pindah ruas nih. Seperti tadi, karena ini penjumlahan, hormati dulu tuan rumah. Karena ini plus 36, jadi min 36. Atau dikurang 36. Jadi, AB kuadratnya sama dengan 64. Oh ya, 64 dari mana ya? 100 dikurang 36. Jangan sampai keliru gitu. Nah, jadi AB-nya berapa? Ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kalau kuadrat lawannya akar. Jadi akar 64 panjang AB. Berapa sih akar 64? 8. Nah, jadi panjang si AB ini, panjang garis AB adalah 8 cm. Oh ya, mudah kan? Nih, contoh lagi nih. Nah, tentukan panjang PR. Tentukan dulu sisi miringnya siapa. Setelah diamati, diteliti, telah dengan baik, ya. Panjang PR, sisi miringnya adalah, si PR itu sendiri, ya kan? PR itu sisi miring. Jadi rumusnya, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, si C itu adalah sisi miring, berarti si C itu adalah PR, ya kan? PR kuadrat sama dengan A-nya 16 kuadrat tambah 12 kuadrat. Oke. Pak, kalau dibalik boleh nggak? 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat boleh, sama saja. Oke. Nah, maka saya bilang tadi, kalau saya bilang ini sisi tegak, ini sisi alas, ya sulit. Oke, jadi PR kuadrat sama dengan 16 kuadrat itu 256, 12 kuadrat itu 144, sehingga PR kuadrat sama dengan 100. Nah, PR-nya, PR kuadrat sama dengan 400. Jadi PR-nya akar dari 400. Nah, berapa sih akar dari 400 tuh? Yaitu 20. Paham ya? Udah kan? Kalau masih bingung, Pak 20 nih dari mana? Nih, akar 400. 20 kali 20 sama dengan 400. Nah, akar itu apa tadi? Dua buah bilangan yang sama kalau dikalikan hasilnya si 400 ini. Nah, gitu ya. Jadi panjang PR adalah 20 cm. Oke, mudah sekali nih. Nih, biasanya di soal-soal itu merupakan penerapan. Artinya dalam kehidupan sehari-hari biasanya, ya kan? Dalam kehidupan nyata nih soalnya. Misal nih, ada sebuah rumah, ya kan? Nah, di salah satu dindingnya bersenderlah sebuah tangga, ya kan? Ini saya gambar tangga nih seperti inilah yang kira-kira ya. Saya nggak bisa gambar tuh. Gambar tangga, ya sulit. Nih, di salah satu dindingnya bersenderlah sebuah tangga. Nah, tentukan, ya biasanya tentukan salah satu panjang. Nah, mungkin entah panjang tangganya kah, atau ini jarak jarak tangganya ini nih dari bawah nih, yang di bawah nih, atau ketinggian tangga saat miring nih. Nah, ya kan, di dindingnya. Yang jelas ini biasa ada dalam kehidupan sehari-hari, ya kan. Nah, disuruh hitung. Bagaimana cara menghitungnya? Ini sebenarnya segitiga siku, ya kan. Kalau kita amati nih ya, di mana segitiga siku-sikunya, Pak? Nih,
Tereng. Oh, ya kan? Ini nih segitiga siku-sikunya nih. Dengan siku-siku di ini. Nah, pojok sini siku-siku. Oke, paham ya? Jadi tinggal di amati saja. Berarti nih sisi miringnya siapa? Si tangga, ya kan? Nah, oke. Terima kasih. Nah, kalau kalian punya pertanyaan, silahkan boleh email saya atau ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Berikan dukungan kalian dengan cara subscribe, like, serta komennya. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.